Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Afima Mesa NIM 102198084. Di video kali ini kita akan coba lakukan analisis menggunakan perhitungan dan lakukan simulasi juga menggunakan Proteus mengenai rangkaian yang menggunakan transistor JFET. Di antaranya yang akan kita bahas adalah rangkaian gate bias, rangkaian voltage divider bias, kemudian ada rangkaian to supply source bias, dan rangkaian current source bias. Oke, langsung saja kita simak videonya. Seperti kita tahu, dalam pengoperasian JFET itu dapat dilakukan di dua daerah, yaitu di daerah ohmik dan di daerah aktif. Daerah ohmik itu berdasarkan grafik kurva ID terhadap VDS itu ketika grafik itu memiliki gradien yang konstan, tidak sama dengan 0 dan tidak mendekati tak hingga. Sedangkan untuk aktif region itu ketika kurva itu memiliki gradien mendekati 0, mulai dari tegangan pinch off sampai VDS maksimum. Nah, ketika kita ingin mengoperasikan transistor JFET ini dalam ohmic region, rangkaian yang bagus untuk digunakan itu adalah rangkaian gate bias, yaitu dengan memberikan bias di gate. Kurang lebih rangkaiannya akan seperti ini. Di sini saya gunakan untuk transistor itu adalah BF245B. Berdasarkan datasheetnya, dia itu memiliki tegangan di antara gate dan source ketika pinch off itu mulai dari rentang minus 0,5 sampai minus 8 volt. Sedangkan untuk IDSS atau istilahnya itu adalah zero gain voltage drain current, itu mulai dari rentang 6 sampai 15 mA. Artinya ketika transistor nanti bekerja, nanti arus yang akan dilewatkan melalui transistor tersebut mulai dari rentang 6 sampai 15 mA ini. Di sini karena arus di gate ini sangat kecil, maka dapat kita asumsikan bahwa arus di drain itu akan sama dengan arus di source. Karena source di sini langsung terhubung dengan ground, maka arus di source ini kan sama dengan 0, arus di drain pun akan sama dengan 0, dan tegangan di source pun akan sama dengan 0. Sedangkan untuk tegangan di drain itu adalah VDD dikurangi tegangan di RD. Tegangan di RD ini akan sama dengan 0 karena ID ini mendekati 0. Maka VD kita peroleh sama dengan 10 volt. Sedangkan untuk tegangan di gate ini akan sama dengan tegangan sumber di gate, yaitu minus 10 volt. Maka dapat kita peroleh VDS, tegangan di antara drain dan source itu adalah tegangan di drain dikurangi tegangan di source. Nah, kita peroleh besarnya adalah 10 volt. Rangkaian JFET yang kita buat dengan memberikan bias di gate itu sangat tidak efektif, sangat tidak baik ketika kita operasikan di active region. Kenapa? Karena ketika kita cek dia di active region berdasarkan kurva transkonduktansinya, dia itu memiliki Q point di maksimum dan Q point minimum itu selisihnya cukup jauh. Namun demikian, rangkaian gate bias ini bagus ketika kita operasikan di ohmic region. Nah, ketika transistor JFET ini kita operasikan di ohmic region, maka transistor tadi itu dapat kita anggap sebagai resistor dalam rangkaian tersebut. Sehingga kita dapati rangkaian tadi ini tinggal VDD sebesar 10 volt. Di sini terhubung seri dengan RD 10 kilo ohm dan transistor ini sebagai resistor RDS. Kemudian langsung terhubung dengan ground. RG di sini hilang, kita anggap hilang karena dia langsung terhubung dengan ground dan tegangan ini tidak berpengaruh. Nah, untuk RDS sendiri itu adalah tegangan pinch off dibagi dengan IDSS. Dengan menggunakan datasheet ketika BF245B ini berada di kondisi maksimumnya, V pinch off maksimum itu adalah 8 volt, sedangkan untuk IDSS maksimum adalah di 15 mA. Maka dapat diperoleh hambatan di antara drain dan source itu adalah 533 ohm.
Nah, jika kita perhatikan rangkaian ini, maka tegangan di DS ini akan sama dengan hambatan di DS dibagi dengan hambatan totalnya dikali dengan VDD. Maka kita peroleh VDS itu sama dengan RDS dibagi jumlah RD ditambah RDS dikalikan dengan VDD. Kita peroleh VDS sebesar 0,506 volt. Kemudian kita juga dapat peroleh arus yang melewati drain ini ketika saturasi. Artinya ketika VGS itu sama dengan 0, arus yang melewati rangkaian ini akan maksimum. Arus di drain ketika saturasi itu adalah VDD dibagi dengan RD. Maka kita peroleh 10 volt dibagi dengan 10 kilo ohm. Nah, hasilnya adalah 1 mA. Jika kita plot pada grafik kurva ID terhadap VDS, maka untuk arus di drain kurang lebih tampilnya akan seperti ini, dan Q point adalah VDS, IS, dan IS ini adalah arus di drain ketika saturasi. Maka kita peroleh untuk Q point adalah 0,51 volt, 1 mA. Selanjutnya rangkaian ini jika kita cek di Proteus, nah maka akan seperti ini. Di bagian kiri ini adalah rangkaian awal tadi ketika kita operasikan di active region, sedangkan yang tadi rangkaian setaranya yaitu ketika transistor kita operasikan di ohmic region. Di sini terlihat bahwa mulai dari VGG arus di gate ini bahkan mendekati 0, sangat kecil sekali. Menggunakan ampere meter pun dalam skala mikroampere masih terbaca 0. Sehingga arus di drain dengan arus di source itu akan sama. Di sini tertera 0,1 mikroampere pada keduanya. Kemudian dari VDD, kemudian ada tegangan RD, maka dapat kita peroleh tegangan di drain itu adalah VDD dikurangi IDRD. Nah, kita peroleh di sini tegangan di drain itu sebesar 9,99. Tadi menurut perhitungan VD kita temui 10 volt. Kemudian untuk tegangan di source ini akan sama dengan 0 karena langsung terhubung dengan ground. Sehingga kita peroleh tegangan antara drain dan source itu adalah kurang lebih 10 volt. Sama seperti perhitungan kita tadi. Selanjutnya ketika kita operasikan JFET ini dalam ohmic region, maka ternyata di sini terbaca arus itu sebesar 0,95 mA pada simulasi di Proteus. Dengan pada perhitungan tadi itu terhitung 1 mA. Nah, kemudian untuk VDS itu adalah tegangan di RDS. Di sini terbaca sebesar 0,51 volt. Sedangkan berdasarkan perhitungan kita tadi, VDS sebesar 0,506 volt. Ya. Dapat kita simpulkan bahwa rangkaian gate bias menggunakan rangkaian JFET dengan transistor JFET-nya itu adalah BF245B berjalan sesuai dengan teori. Rangkaian lain agar kita mendapatkan Q point itu lebih optimum dan rentangnya itu tidak jauh, maka kita membutuhkan rangkaian yang dapat mengoperasikan transistor JFET itu berada di active region. Salah satu contoh rangkaian tersebut adalah rangkaian voltage divider bias. Nah, di sini saya gunakan transistor yang sama seperti tadi, yaitu BF245B, di mana dia beroperasi di VGS pinch off itu mulai dari rentang minus 0,5 hingga minus 8 volt. Dan untuk IDSS itu mulai dari 6 hingga 15 mA. Maka langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk menganalisis rangkaian voltage divider bias ini adalah dengan mencari tegangan di gate. Tegangan di gate ini adalah R2 dibagi dengan R1 ditambah R2 kalikan VDD, di sini 30 volt. Maka kita peroleh hasilnya itu adalah 10 volt. Nah, karena di sini VS itu adalah tegangan di gate dikurangi dengan tegangan di antara gate dan source. Nah, ketika kita analisis
rangkaian menggunakan transistor JFET, ini kita gunakan VGS ini sama dengan 0 atau kita abaikan. Namun demikian ini akan menyebabkan error itu kurang dari 10%. Sehingga dapat kita peroleh Vs itu mendekati Vg yaitu 10 volt. Karena arus di gain sangat kecil, maka kita asumsikan bahwa arus di drain dengan arus di source ini adalah sama. Sehingga arus di drain itu akan sama dengan tegangan di source dibagi dengan hambatan di source. Maka Vs sama dengan Vg tadi 10 volt dibagi dengan 2 kilo ohm. Kita peroleh ID sama dengan 5 mA. Kemudian tegangan di drain. Tegangan di drain ini adalah VDD dikurangi tegangan di RD. Maka VD sama dengan VDD minus IDRD. Kita peroleh VDD 30 volt dikurangi ID 5 mA kalikan RD 1 kilo ohm. Nah, kita peroleh hasilnya VD ini sama dengan 25 volt. Sehingga setelah kita temukan tegangan di drain dan tegangan di source, kita dapat peroleh tegangan di antara drain dan source, yaitu tegangan drain dikurangi tegangan di source. 25 volt dikurangi 10 volt, hasilnya adalah 15 volt. Jika rangkaian ini kita simulasikan di Proteus, nah maka rangkaiannya akan seperti ini. Di gate, di sini saya pasang ampermeter dan voltmeter antara gate dengan source. Nah, di sini arus di gate ini sangat kecil, lebih kecil dalam skala mikroampere bahkan. Kemudian Vs ini akan sama dengan tegangan di gate, yaitu 10. Di sini terbaca untuk Vs 10,38, sedangkan untuk di gate 10,0025 volt. Maka dapat kita peroleh setelah mendapatkan Vs arus di source. Arus di source itu adalah Vs dibagi dengan Rs. Nah, kita peroleh Is sama dengan 5,19 di sini menurut pengukuran di simulator Proteus. Is akan sama dengan ID, yaitu 5,19 mA. Dan Vd itu adalah VDD dikurangi tegangan di RD. Diperoleh VD sama dengan 24,8. Berdasarkan perhitungan kita tadi, VD ini sebesar 25 volt. Maka tegangan di drain dan di source itu adalah tegangan di drain kurangi tegangan di source. Kita peroleh sebesar 14,4 volt. Jika kita bandingkan di sini VDS 15 volt, sedangkan bersimulasi 14, diperoleh error itu sebesar sekitar 4%. Nah, kemudian jika rangkaian ini kita plot Q point-nya, maka Q point itu adalah tegangan di antara drain dan source, I source. IS ini kan sama dengan ID, maka Q akan sama dengan 5 volt, 5 mA. Nah, untuk menetapkan batas di perpotongan sumbu X dan perpotongan sumbu Y, maka kita perlu mencari arus di drain ketika saturasi, yaitu VDD dibagi dengan RD ditambah RS. Hasilnya adalah 10 mA. Sedangkan perpotongan di X itu adalah VDS ketika dia cut off atau ketika transistor itu akan maksimum sehingga mati, sebesar VDD yaitu 30 volt. Nah, jika kita plot pada kurva transkonduktansi, maka kurang lebih akan seperti ini. Yang kurva bawah ini adalah ketika dia transistor berada di kondisi minimum, dan yang atas adalah ketika dia berada di kondisi maksimum. Nah, dengan kurva load lines tadi di sini itu
sebagai perpotongan di sumbu Y, VG per RS 5 mA. Dan perpotongan di sumbu X itu adalah tegangan di gate. Maka dengan menemukan persamaan di kedua kurva transkonduktansi menggunakan rumusan berikut ini, ID sama dengan IDSS dikali 1 minus VGS dibagi VGS off kuadrat, maka kita dapat temukan perpotongan Q1 dan Q2. Rangkaian lain yang dapat kita gunakan untuk mengoperasikan transistor di active region itu adalah rangkaian to supply source bias. Rangkaiannya seperti ini, terdapat dua buah supply di drain dan di source. Dengan saya gunakan di sini transistor adalah sama seperti tadi, yaitu transistor BF245B, yang mana dia itu berada di VGS off mulai dari minus 0,05 sampai minus 8 volt, sedangkan untuk IDSS itu mulai dari 6 sampai 15 mA. Nah, arus di source itu adalah tegangan di source dibagi dengan RS. Tegangan di source itu adalah VSS dikurangi VGS. Karena kita gunakan aproksimasi, maka VGS ini kita abaikan, sehingga dalam perhitungan nanti kita akan memiliki error kurang dari 10%. Maka ID itu kan akan sama dengan arus di source, karena arus di gate ini kan sangat kecil, sehingga ID ini akan sama dengan IS sama dengan VSS dibagi dengan RS, karena VGS ini kita abaikan. Nah, sehingga VSS 15 volt dibagi dengan RS 3 kilo ohm, kita peroleh arus di drain dan arus di source itu hasilnya 5 mA. Kemudian untuk tegangan di drain itu adalah VDD dikurangi tegangan di RD. Tegangan di RD adalah IDRD, sehingga VD sama dengan 15 volt dikurangi 5 mA dikali 1 kilo ohm kurangi 5 volt, maka VD adalah 15 kurangi 5, 10 volt. Selanjutnya untuk tegangan di source, konsepnya sama seperti di drain tadi, maka VS itu akan sama dengan VSS dikurangi tegangan di RS, 15 volt dikurangi ID 5 mA kalikan RS 3 kilo ohm, 15. Nah, 15 kurangi 15 kita peroleh VS sama dengan 0 volt. Setelah kita dapati VD dan VS, maka kita dapat peroleh beda potensial di antara drain dan source itu adalah VDS, yaitu 10 volt. Jika kita cek di Proteus, kita simulasikan rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Skematik terlihat seperti pada layar. Nah, di sini di gate arus memang sangat kecil. Kemudian untuk VS itu terhitung di sini sebesar 0,31. Sedangkan menurut perhitungan kita tadi VS adalah 0. Besar nilai VS sama dengan tegangan di gate. Nah, selanjutnya dapat kita hitung IS itu adalah VS bagi RS. Tegangan di S itu adalah VSS, kemudian dibagi dengan RS. Kita peroleh IS adalah 5,1 mA menurut simulasi. Kemudian karena arus di drain itu sama dengan arus di source, maka ID sama besarnya yaitu 5,10 mA. Kemudian tegangan di drain adalah VDD dikurangi tegangan di RD. Di sini terbaca 9,89 volt. Tegangan di antara drain dan source itu adalah selisih dari VD dan VS. Kita peroleh VDS itu sebesar 9,58. Nah, jika kita bandingkan terhadap nilai perhitungan kita tadi, VDS sebesar 10, sedangkan di simulasi kita peroleh 9,58. Itu jika kita cek errornya
4,2% kita memiliki error perhitungan sebesar itu. Namun demikian, rangkaian ini berdasarkan simulasi dan perhitungan tetap berjalan dengan semestinya. Rangkaian selanjutnya yang dapat digunakan untuk mengoperasikan transistor JFET berada di active region itu adalah rangkaian current source bias. Nah, kurang lebih rangkaian seperti ini. Di sini terdapat dua buah supply VDD dan VEE di bagian source dari JFET. Kemudian di bagian kaki source JFET ini terhubung juga transistor lain. Di sini saya gunakan transistor 2N3904 dengan JFET-nya sama seperti tadi, BF245B. Nah, karena arus di drain itu sama dengan arus di source, maka ID itu akan sama dengan IS dan akan sama dengan pula dengan tegangan sumber di source, yaitu main VEE dikurangi VBE. VBE sebesar 0,7 volt dibagi dengan hambatan di source, yaitu RE di sini. Sehingga ID sama dengan 5 volt dikurangi 0,7 volt dibagi dengan 2 kilo ohm. Kita peroleh ID sebesar 2,15 mA. Selanjutnya untuk tegangan di drain itu adalah VDD dikurangi tegangan di RD. Maka 10 volt dikurangi 2,15 mA dikali 1 kilo ohm. Kita peroleh VD tegangan di drain sebesar 7,85 volt. Untuk tegangan di source konsepnya sama seperti tadi, sehingga tegangan di source adalah VEE dikurangi tegangan di RE sini. Sehingga VS sama dengan 5 volt dikurangi 2,15 mA kali 2 kilo ohm. Kita peroleh VS sama dengan 0,7 volt. Sehingga tegangan di antara drain dan source yaitu adalah selisih dari tegangan di drain kurangi tegangan di source. Didapati VDS sama dengan 7,15 volt. Selanjutnya jika kita simulasikan terlebih dahulu di Proteus, nah rangkaiannya sama seperti tadi, seperti ini. Di sini arus di gate sangat kecil. Kemudian untuk tegangan yang ada di source di sini terbaca 0,9. Sedangkan tadi tegangan di source kita peroleh 0,7. Dengan arus yang melewati source dan arus yang melewati drain itu di sini terukur 2,14. Kemudian untuk VDD dikurangi tegangan di RD itu kita peroleh sama dengan 7,85. Dan untuk beda potensial di antara drain dan source kita peroleh di sini 6,86 volt. Jika kita bandingkan dengan perhitungan tadi, dia memiliki error kurang lebih 4% juga. Nah, selanjutnya bagaimana untuk kalau kita diminta untuk mencari titik kerja atau Q point. Q point di sini adalah VDS, IS. IS ini akan sama dengan arus di drain. Nah, untuk rangkaian ini dia memiliki VDS cutoff yang sama dengan VDD, sehingga tegangan di VDS cutoff adalah 10 volt. Nah, untuk grafik kurva transkonduktansinya kurang lebih seperti ini. Ini adalah ketika transistor JFET minimum, dan di titik Q1 itu adalah titik kinerja ketika transistor berada di kondisi maksimum. Dengan menggunakan persamaan ID sama dengan IDSS kalikan 1 min VGS per VGS cutoff kuadrat. Nah, di sini kita dapat tentukan persamaan garis dari kurva transkonduktansi berikut ini. Dan untuk I di kolektor ini adalah arus yang ada di source. Arus di source sama dengan arus di drain, yaitu 2,15 mA. Sehingga IC sama dengan 2,15 mA. Kita masukkan ke persamaan kurva berikut, sehingga diperoleh untuk Q1 sama dengan minus 4,97 volt, 2,15 mA. Sedangkan untuk Q2
ketika dia minimum itu adalah minus 0,2 volt, 2,15 mA. Oke, dari keempat rangkaian yang telah kita lakukan analisis menggunakan perhitungan dan telah kita simulasikan juga menggunakan Proteus, terbukti bahwa keempat rangkaian tadi berjalan dengan semestinya. Terima kasih sudah menonton. Saya Afi Mahamesa, NIM 102 19084. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.